Bang Lawrence, ada 3 nama yang disebut dari Partai Demokrat yang disebut-sebut terkait dengan kasus ini. Satu adalah M. Nazarudin, Bendahara Umum Angelina Sondakh, dan terakhir adalah Andi Malarangeng yang juga menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, menjadi atasan dari Wafid Muharam menjabat sebagai Sesmenpora. Saya kira Andi Malarangeng, pertama dia Sesmenpora, kedua dia orang Demokrat. Harus dia adalah menteri mendapat dia harus bertanggung jawab agak spesial. Kenapa? Kalau kita lihat bagaimana seorang Sesmenpora, sekretaris menteri, menerima suap, pertanyaannya, apakah suap ini hanya untuk seorang sekretaris? Kalau itu menyuap sekretaris, artinya kita mengandaikan bahwa sekretaris ini mempunyai fungsi eksekusi, mempunyai fungsi komando, mempunyai fungsi mengambil keputusan. Kan kita tahu bahwa seorang sekretaris tidak ada kewenangan eksekusi di situ. Kalau dia melaksanakan sesuatu, dia melaksanakan apa yang menjadi perintah bosnya. Ini kita harus mengambil mungkin secara struktural organisasi memang layaknya seperti itu ya, Bang Lawrence? Ya, struktural organisasi. Kalau struktural tidak, lalu apa kepentingan sekretaris ini menerima sogok? Menerima kedatangan yang dikatakan dana talangan, kedatangan dari menerima kedatangan si Rosalina. Apa kewenangan dan juga apa tujuannya? Apakah dia bisa mempengaruhi pembangunan Wisma Atlet seorang Sesmen? Jadi disitulah sesungguhnya posisi sulit bagi Andi Malarangeng, bahwa dia mungkin tidak bersalah, tetapi kejadian di kantor dia dan sekretaris dia ini jelas. Kalau Mbak Afi sekretaris saya kan Afi timbal suap, masa saya bersih? Saya pasti dikait-kaitkan, belum tentu bersalah, tapi dikait-kaitkan pasti tidak. Minimal nama pasti akan tercoreng. Pasti akan ada pengaruh bagi seorang Andi Malarangeng. Tetapi kalau kita kembali kepada bahwa mari kita percayakan kepada KPK. KPK tidak boleh terpengaruh, tidak boleh takut, tidak boleh mendengar terlalu banyak kanan kiri bahwa ini tidak boleh intervensi. Kalau KPK mau didengar, maka kalau seorang Mukodas ragu, ya seperti dikatakan tadi, sebuah kasus korupsi itu kalau menyangkut uang, sebenarnya asasnya satu, please follow the money. Iya. Kemana uang itu lari, kemana uang itu bergerak, kemana uang itu mengalir, jelas itu. Bagaimana mencari misalnya PT Duta Graha Indah ini, siapa di belakang orang itu, siapa petinggi-petinggi, apa kaitannya, bagaimana uang itu dikelola, mengalir, bagaimana uang dari Nazarudin. Saya kira KPK bisa melakukan itu, dan kita mempunyai instrumen juga, PPATK. Selama itu dia mengalirkan lewat mekanisme perbankan, bisa di-track, dilacak. Jadi supaya ini tidak menjadi pergunjingan terlalu jauh, maka salah satu asasnya adalah please follow the money. Itu. Ikut saja uang lari kemana, jelas kok. Sebenarnya juga memang sudah mulai banyak titik terang, sejumlah nama sudah disebutkan, kemudian juga ada sejumlah pernyataan dari Wafid sendiri mengatakan ia mengenal Nazarudin dari Rosa, tapi Rosa awalnya mengatakan itu, tapi kemudian membantah. Itu kan bisa dikonfrontasi dua saksi. Kita bilang sangka ini. Makanya kita bilang KPK, ya KPK pasti, ya kita harap dia profesional untuk tidak terlalu percaya seseorang yang mengubah BAP. Dia harus mempunyai keyakinan bahwa you mengubah, you nipu, atau you ditekan dan kemudian sekarang harus mengubah kepada kebenaran. Makanya ya kita lihat bahwa seluruh indikasi awal ini memang indikasi untuk menyelamatkan orang lain, indikasi untuk dilokalisir ini kasus supaya hanya Rosalina yang dihukum, hanya Wafid yang dihukum, dan satu manajer direktur dari PT DGI. Jadi itu adalah praktek yang lazim. Sebuah persekongkolan besar dengan intelektual leadernya yang hebat, yang dihukum kan di bawah-bawah. Anda lihat bagaimana kasus-kasus dalam kasus soal Gayus, yang dihukum kepala rutan, tidak tersentuh, yang mempunyai kewenangan lebih besar. Jadi kita mau mengatakan bahwa
seluruh hipokrisi politik ini memang ini biangnya. Biangnya bahwa politik ini enak di mulut tetapi agak kotor. Dalam realitanya. Agak kotor, bukan balik politik, agak kotor. Bang Lawrence, mungkin pertanyaan terakhir saya. Ya. Jika memang seorang Bushro Mukhodas dan KPK mampu memanfaatkan momentum ini, waktu 6 bulan sangat singkat, gitu ketika memang harus difokuskan ke 1 atau 2 kasus saja, momentum apa yang kemudian bisa mengangkat KPK lagi? Apakah efeknya begitu besar untuk mempertajam gigi KPK? Ya, saya kira KPK kan sekarang berada pada masa pos dia, katakan dia dizalimi. Tetapi apakah dizalimi betul atau tidak kan tidak. Tapi kalau Mukhodas mau mengangkat kembali di bawah KPK, mengangkat kembali kredibilitas publik bahwa KPK memang independen dan KPK memang profesional, maka salah satu momentumnya adalah kasus Wisma Atlet ini. Tuntaskan semua, bongkar semua siapa yang terlibat. Katanya ya, sekarang main pinggir-pinggir dulu, dari Wafi, dari Rosalina, dari itu. Mengarah. Kenapa Mukhodas mengatakan bahwa ini adalah sebuah permainan besar melibatkan kekuasaan. Ya. Yang dia buktikan itu. Oke, Ya. baik. Semoga bisa terbongkar kejahatan struktural ini. Struktural. Ya, terima kasih banyak. Pasti struktural. Baik, terima kasih banyak Bang Lawrence dan juga pemirsa. Mas. Terima kasih banyak atas atensi dan partisipasi Anda. Mohon maaf tidak semua telepon dan SMS bisa kami tampilkan, namun silakan kunjungi website Media Indonesia di mediaindonesia.com. Akhir kata saya Afin Malik dan juga Bung Lawrence Sato untuk diri. Have a nice day. Sampai jumpa. Green Lake City